menyusuri jalanan kota yang masih saja tetap ramai. Nyaris jam 11 malam akhirnya mereka tiba di apartemen. "Tidak perlu mengantarku. Aku akan naik sendiri," kata Jaden, yang kini suaranya terdengar begitu dingin. "Baik tuan," jawab Juno patuh. Dengan langkah seperti tak bertenaga Jaden pun menuju unit apartemennya. Tatapan pria nampak kosong, tak tahu apa yang harus dilakukan setelah ini. Langkah kaki Jaden seketika terhenti ketika dia lihat seorang wanita berdiri tepat di depan pintu apartemennya. Bukan Jeannie, tapi Lisa. Melihat wanita itu, Jaden makin tak ada minat dalam hidupnya. Dia kembali melanjutkan langkah seolah tak melihat siapapun. Bahkan di hadapan Lisa dia pun merubah password apartemen tersebut. Agar kelak Lisa tak bisa leluasa untuk masuk ke apartemen ini. "Kenapa kamu rubah passwordnya, Jay?" tanya Lisa, sejak tadi dia sudah menangis. Dan makin menjadi ketika melihat Jaden merubah password apartemen ini, membuatnya tak bisa leluasa untuk masuk. Dan ketika Jaden hendak masuk, Lisa dengan segera menahannya. "Jay, dengarkan aku dulu, aku mohon," pinta Lisa. Padahal dia sengaja tak masuk lebih dulu ke apartemen dan menunggu Jaden di sini. Tapi Jaden malah seolah tak peduli. "Aku salah, Jay, aku akui aku salah. Tapi aku punya alasan kenapa melakukan itu," jelas Lisa. Namun sungguh Jaden tidak mau dengar, baginya penjelasan Lisa hanya seperti suara sumbang yang tak begitu dia dengarkan. Masuk dari telinga kirinya dan keluar melalui telinga kanan. Tak ada satupun yang terserap di ingatan. "Bukankah kita akan segera menikah, Jay? Jangan seperti ini. Kenapa hanya menyalahkan aku karena berhubungan dengan pria itu? Kamu juga melakukannya dengan Jeannie kan?" kata Lisa lagi. Dia terus saja bicara, sampai tanpa sadar melontarkan kalimat tersebut. Sebuah kalimat yang membuat Jaden akhirnya menatap ke arahnya. "Benar, ucapanmu itu sangat benar, Lisa. Aku telah melakukannya dengan Jeannie, jadi bukan salahmu melakukannya dengan pria itu juga." "Benar sekali. Bukan seperti itu maksudku, Jay, aku salah bicara." "Tidak, kamu tidak salah bicara. Kamu benar, karena itulah lebih baik kita berpisah. Aku tidak akan menceraikan Jeannie sampai kapanpun, jadi kuharap kamu juga bersama pria itu," putus Jaden. "Tidak, Jay, bukan seperti itu maksudku. Aku sangat mencintai kamu, Jay, jangan begini." "Cinta?" tanya Jaden. "Maaf Sa, sepertinya aku sudah lama tidak mencintai kamu. Tapi aku mencintai Jeannie. Selama ini aku hanya belum menyadari perasaanku itu. Dan setelah melihatmu tadi pagi akhirnya aku sadar bahwa selama ini aku sudah sangat mencintai istriku." "Stop, Jay. Jangan katakan itu lagi, aku jauh lebih baik daripada Jeannie. Aku hanya melakukannya denganmu dan Devan. Sementara Jeannie, dia pasti banyak melakukannya dengan pria manapun," kata Lisa dengan suaranya terdengar menggebu. Kini air matanya telah habis, diganti ego ingin memiliki Jaden kembali. Namun Jaden justru tersenyum kecil mendengar ucapan Lisa tersebut. Jaden kini tidak lagi merasa marah ataupun kecewa. Kini satu-satunya yang dia rasakan di dalam hati hanyalah takut kehilangan Jeannie. Jaden bahkan tidak peduli tentang Lisa dan Devan, terserah mereka mau apa. Kini Jaden bukannya merasa marah, justru ingin meminta maaf pada Lisa. "Maaf Sa, sebenarnya aku juga sudah mengkhianatimu sejak lama. Selama ini diam-diam aku selalu berhubungan dengan Jeannie. Jangan katakan itu, Jay. Aku melakukannya sama seperti yang kamu lakukan dengan pria itu. Bukan hanya saat malam penjebakan, tapi juga malam-malam selanjutnya." "Stop. Aku sangat mencintai Jeannie." "Stop, Jaden.
Sekarang aku bahkan tidak peduli padamu, maafkan aku. Hubungan kita harus berakhir seperti ini. Tangis Lisa yang tadi reda, kini jadi mengalir lagi, bahkan jadi lebih deras. Tidak Jay. Tidak. Mohon Lisa, dia sampai bersimpuh. Tapi di saat itu Jayden justru meninggalkan masuk ke dalam apartemen. Tangis Lisa makin menjadi-jadi, tak terima karena nyatanya dia telah dicampakkan oleh Jayden sejak lama. Semalaman Jayden tidak terlelap, dia duduk di sofa ruang tengah dan terus memikirkan semua yang terjadi. Mulai berandai-andai jika waktu bisa diputar. Jayden mengingat dengan jelas pesan Mama Nadine di hari pernikahannya dengan Jeannie. Saat itu Mama Nadine mengatakan bahwa bagaimanapun caranya pernikahan ini telah terjadi, tapi tetap saja istrinya adalah Jeannie. Maka penerimaan adalah satu-satunya jalan yang terbaik. Mulai menerima satu sama lain agar dalam pernikahan ini ada hubungan yang baik. Saat itu Jayden memang iya-iya saja, namun tidak pernah menjalankannya. Padahal berulang kali Jayden sadar bahwa Jeannie ingin menjalin hubungan baik dengannya. Tapi sekarang semuanya sudah terlanjur, Jayden sendirilah yang telah merusak hubungannya dengan Jeannie. Mulut Jayden sendirilah yang seperti pisau tajam untuk istrinya tersebut. Jin, panggil Jayden lirih. Namun ruangan yang sepi itu membuatnya mampu mendengar dengan jelas ucapannya sendiri. Sampai pagi menjelang Jayden tetap tak memejamkan matanya. Jam 7 pagi Juno telah tiba di apartemen Jayden, dia membawa dua informasi yang mungkin sangat ditunggu-tunggu oleh tuannya tersebut. Ini adalah informasi tentang Nona Lisa yang kemarin Anda minta, Tuan, lapor Juno, dia lebih dulu menyerahkan berkas berwarna coklat tersebut. Bagaimana dengan Jeannie? Apa kamu sudah tahu di mana keberadaannya? Tanya Jayden, dia justru ingin lebih tahu tentang hal ini. Sementara tentang Lisa sudah tidak dia pedulikan lagi. Jayden tahu, saat dia membuka berkas tersebut semakin menunjukkan kebodohannya sendiri. Kebodohannya yang selama ini selalu diperdaya oleh Lisa. Nyonya Jeannie sudah pergi dari Jakarta, Tuan. Tapi belum ada informasi kemana tujuan beliau pergi, jelas Juno apa adanya. Dan Jayden langsung mendelik seketika, apa maksudmu? Tanya Jayden seolah tidak terima, karena dipikirnya sang istri pergi tidak terlalu jauh, masih sekitaran di kota ini. Maaf Tuan, tapi memang seperti itulah keadaannya. Nyonya Jeannie sekarang sudah tidak berada di kota Jakarta. Kemana dan apa tujuannya belum saya ketahui, para pelayan yang bekerja di keluarga Jonathan juga tidak memberikan informasi apapun. Satu-satunya yang bisa memberikan informasi ini secara akurat adalah keluarga Jonathan sendiri. Tuan Joe dan Nyonya Denisa, jelas Juno panjang lebar. Dia juga mengatakan bahwa perkiraan waktu Nyonya Jeannie pergi adalah kemarin pagi. Lebih tepatnya setelah pertengkaran hebat di antara mereka berdua. Jayden makin tergugu di tempatnya duduk, apalagi saat menyadari bahwa Papa Joe dan Mama Denisa sudah tidak lagi menerima keberadaannya. Di tempat lain Jeannie mulai membuka jendela rumahnya yang baru, menyambut pagi yang terasa begitu menyegarkan di tempat ini. Hawa dingin yang merayap masuk justru membuatnya tersenyum. Dingin sekali di sini, gumam Jeannie, lalu memeluk tubuhnya sendiri. Sedikit menyesal karena semalam tidur dengan baju yang cukup seksi. Harusnya dia menggunakan baju yang lebih tertutup. Dering ponsel yang terdengar, langsung membuatnya kembali beranjak menuju ranjang. Dilihatnya ada panggilan telepon dari sang mama, Mama Denisa. Jeannie telah mengganti nomor ponselnya yang baru, dan hanya diketahui oleh keluarga intinya saja. Karena itulah Jayden tidak bisa menghubungi. Halo Ma, sapa Jeannie, dengan suaranya yang terdengar lebih ceria daripada biasanya.
Berada jauh dari Jakarta, Jeani benar-benar merasa senang, seolah telah menghirup udara yang lebih segar. Tentang masalah yang selama telah membelenggunya kini seperti terlepas. Dan suara cerita anaknya tersebut membuat Mama Denisa pun tersenyum. Bagaimana tidurmu semalam, Jin? Apa terasa nyenyak? Kamu nyaman tinggal di sana? Tanya Mama Denisa bertubi. Meski dia tidak tahu kemana tujuan sang anak, tapi tetap saja Mama Denisa ingin memastikan itu semua. Banyak sekali pertanyaan Mama, aku sampai bingung mau jawab yang mana, balas Jeani lalu terkekeh sendiri. Di sini aku baik-baik saja, Ma, tidak merasa kesepian juga karena kiri kananku ada tetangga, jelas Jeani kemudian. Ini sudah hampir jam 7, kamu sarapan apa? Beli saja ya, jangan masak sendiri. Nanti tidak enak. Mama. Kesal Jeani, padahal dia sudah bertekad untuk belajar masak melalui tutorial yang banyak tersedia di internet, tapi belum apa-apa sang mam sudah berkata seperti itu. Mama serius Jin, lebih baik kamu beli saja. Heis, iya, balas Jeani kemudian. Ya sudah sana. Kalau ada apa-apa beritahu Mama ya. Pinta Mama Denisa kemudian. Mama jangan terlalu sering menghubungiku seperti ini. Aku sudah dewasa, aku tahu yang terbaik untuk hidupku, balas Jeani. Dia tahu hingga detik ini Mama Denisa selalu mencemaskan dia. Sementara Jeani tidak ingin terlalu dicemaskan seperti ini, dia ingin mereka tetap menjalani kehidupan seperti biasa. Karena sekarang Jeani pergi bukan untuk menyembuhkan luka, tapi untuk hidup lebih bahagia. Iya sayang, jaga dirimu baik-baik ya. Iya Ma. Panggilan telepon di antara mereka berdua pun terputus. Jeani segera bergegas mandi untuk membersihkan tubuh. Jam 7:15 akhirnya dia keluar dari rumah itu untuk mencari makanan. Rumah berukuran kecil itu bukanlah milik Jeani, itu hanyalah rumah yang dia sewa selama 1 tahun. Keluar dari rumah tersebut, Jeani langsung melihat kehidupan di komplek perumahan tersebut. Ada beberapa ibu yang mendorong stroller bayi mereka, ada yang bermain sepeda dan ada pula penjualan sayuran keliling menggunakan mobil bak. Hidup seperti ini membuat jantung Jeani deg-degan. Seumur-umur dia tidak pernah merasakannya. Sejak kecil Jeani sudah jadi nona muda. Kamu tinggal di rumah ini ya? Sapa seorang wanita dari rumah samping. Mereka hanya terhalang pagar sebatas dada. Jeani yang kaget sontak menoleh ke arah sumber suara tersebut. Dilihatnya seorang wanita yang terlihat seusia dengannya. Jeani pun mengangguk. Iya, baru kemarin aku pindah ke sini. Namaku Jeani, kakak siapa? Tanya Jeani, wanita itu akan jadi tetangganya di sini. Renita, jawabnya dengan bibir tersenyum. Perkenalan itu membuat keduanya jadi bicara banyak hal. Renita ternyata belum menikah. Masih bekerja di salah satu toko ponsel dan dia mendapatkan shift siang. Sementara Jeani mengaku jujur, bahwa baru saja bercerai dari suaminya dan kini pengangguran. Hanya punya uang untuk bertahan hidup beberapa bulan. Dan sekarang Jeani sudah hamil 6 bulan. Cerita itu tentu membuat Renita sangat iba, jadi berencana untuk mengajak Jeani melamar kerja di tempatnya juga. Jeani kelimpungan, ingin menolak tapi tak kuasa. Pasalnya pekerjaan sekarang bukanlah kebutuhan Jeani, karena semuanya pun masih ditanggung oleh sang ayah. Jeani masih mendapatkan kiriman uang dari Papa Joe dan Mama Denisa. Tapi karena terlanjur bersandiwara jadi orang yang tidak mampu kini malah mendapatkan tawaran kerja itu. Nanti saja Ren, aku pikirkan dulu, sepertinya aku tidak bisa bekerja full time begitu. Aku sering lelah. Kilah Jeani, masih mencari cara untuk mengelak. Ya ampun Jin, tapi kan kamu butuh pekerjaan. Oh bagaimana jika jadi pembantu panggilan?
jadi cuma kerja pagi dan sore, tidak menginap, paling cuma bersih-bersih sedikit terus pulang, jawab Renita dengan antusias. "Hah, pembantu?" tanya Jeani dengan mata mendelik. "Kita cari makan saja dulu yuk, aku lapar," kilah Jeani kemudian. Astaga! Batinnya pula, entah nasib seperti apa yang kini akan dia hadapi. "Jin, boleh aku bertanya sesuatu padamu?" tanya Renita. Mereka berdua kini telah berjalan menyusuri kompleks untuk menuju warung nasi di ujung sana. Pagi-pagi seperti ini warung itu menyediakan nasi uduk dan lontong sayur. Jeani yang belum tahu apa-apa tentang tempat ini hanya menuruti saja kemanapun Renita mengajaknya pergi. Dia justru bersyukur karena langsung memiliki teman di tempat barunya ini. "Tanya apa?" balas Jeani dengan suaranya yang terdengar renyah dan riang. Suasana pagi yang begitu cerah membuat suasana hatinya pun jadi lebih bahagia. "Kalau kulihat-lihat kamu ini sepertinya anak orang kaya, apa iya?" tanya Renita pula, lalu tersenyum kikuk takut pertanyaannya tersebut menyinggung perasaan Jeani. Apalagi mereka masih teman baru, harusnya tak boleh pertanyakan tentang sesuatu hal. "Maafkan aku Jin, aku kepo," balas Renita. Dia bahkan langsung memeluk Jeani sebagai permintaan maaf. "Nanti aku cari-carikan lagi pekerjaan yang cocok untukmu," sambung Renita sebagai permintaan maafnya. "Terima kasih ya Ren," balas Jeani pula. Terus berbincang membuat perjalanan itu tak terasa jauh. Tiba di warung nasi itu Jeani memesan nasi uduk sementara Renita memesan lontong sayur. Mata Jeani menatap intens ke tiap sudut, memeriksa kebersihan dan segala sesuatunya. Jeani berlonjak kaget saat melihat noda sambal di kursi yang akan dia duduki. "Kenapa Jin?" tanya Renita yang ikut bingung. "Oh sambal, dilap saja," ucap Renita lagi. Dia bahkan langsung mengambil kain lap milik bude-bude itu dan langsung membersihkannya begitu saja. Jeani hanya mampu menelan ludah, hidup seperti ini ternyata juga tidak mudah. Menunggu sekitar beberapa menit akhirnya pesanan makanan mereka tiba. Ketika melihat Renita memakan lontong sayur itu seketika Jeani jadi ingin juga. "Boleh aku cicip Ren?" tanya Jeani dengan air ludah yang terproduksi lebih banyak. Renita tertawa sebentar lalu mengangguk. "Enak," kata Jeani. Pagi itu akhirnya dia beli 2 porsi nasi uduk dan lontong sayur sekaligus. Melihat porsi makan Jeani yang banyak Renita jadi iba sendiri. Bagaimana jika nanti uang Jeani habis? Maka bisa dipastikan wanita hamil ini akan sering merasa kelaparan. "Aku harus segera bantu Jeani untuk cari kerja," batin Renita mantap. Selesai makan mereka pun langsung pulang. Tak lupa keduanya saling bertukar nomor ponsel agar bisa saling menghubungi dengan mudah. "Jin, jika butuh bantuanku langsung telepon saja ya, jangan sungkan," kata Renita. "Iya, terima kasih ya Ren. Berkat kamu aku jadi tidak merasa sendirian," balas Jeani. Dengan melambai tangan akhirnya mereka berpisah dan masuk ke rumah masing-masing. Jeani bahkan tadi membeli lontong sayur juga untuk jaga-jaga jika lapar menyerang. Jam pun bergulir. Jam 5 sore Jeani mendapatkan pesan dari Renita. Kini gadis itu sudah mulai bekerja di salah satu toko ponsel. "Jin, dulu kamu kerja di salon kecantikan kan? Berarti bisa rias dong ya?" tanya Renita dalam pesan singkatnya. "Iya bisa, kenapa Ren?" balas Jeani. "Itu anaknya Pak Bima kan mau kelulusan SD, jadi pengennya dirias gitu. Kamu mau nggak? Nanti kan dapat bayaran." Jeani nampak berpikir sejenak, pikirannya kini setengah-setengah. Setengah ingin menolak tapi setengah merasa tak enak hati dengan Renita. Sepertinya Renita berusaha keras sekali untuk mencarikannya pekerjaan seperti ini.
Maaf Ren, emangnya Pak Bima itu siapa ya? Tanya Gianni pula, karena dia memang tidak mengenal satupun orang di daerah sini. Di ujung sana Renita malah langsung tertawa ketika membaca balasan pesan dari Gianni. Dengan semangat 45 dia balas lagi pesan itu dan menjelaskan semuanya. Pak Bima itu duren sawit jin, duda kaya sarang duit. Yang rumahnya paling mewah di komplek, jelas Renita. Membaca pesan itu Gianni tidak menunjukkan reaksi apapun, terkejut ataupun senang. Wajahnya datar saja, merasa tak ada menarik-menariknya sedikitpun. Apalagi tentang kekayaan, Gianni rasanya telah muak tentang hal itu. Kapan anaknya mau dirias? Tanya Gianni. 2 hari lagi, hari Sabtu. Baiklah, aku mau. Tapi nanti kamu temani aku ya. Siap, kan riasnya pagi jadi aku belum kerja. Oke, balas Gianni. Tak ada lagi balasan pesan dari Renita setelah itu. Gianni yang kini tidak memiliki pekerjaan apapun di rumah juga langsung keluar untuk memeriksa tentang rumah paling besar di kompleks ini. Awalnya Gianni melihat ke kiri dan ke kanan dengan bingung, namun kemudian matanya terkunci pada rumah yang nampak paling tinggi di ujung sana. Beda gang dengan jalan ini, tapi rumah tersebut tetap saja bisa dia lihat. Oh itu, gumam Gianni. Tanpa sadar dia pun mengelus perutnya sendiri dengan lembut, lalu tertawa seolah sedang tertawa dengan sang anak. Sayang, 2 hari lagi kita akan mulai kerja. Tapi bukan mengerjakan tender baru, tapi merias anak-anak, kata Gianni, lalu terkekeh sendiri. Merasa lucu dengan kehidupan yang saat ini dia jalani. Maaf ya, ternyata kita bukan mau liburan, tapi malah kerja, kata Gianni lagi. Kini satu-satunya harta yang paling berharga baginya adalah bayi tersebut, anak kandungnya. Puas tertawa dan bicara dengan sang anak tiba-tiba Gianni teringat akan Jaiden, membayangkan pria itu kini pasti tengah bahagia bersama dengan Lisa. Gianni lantas membuang nafasnya dengan kasar, mengendalikan hatinya sendiri agar tidak jadi sedih. Ketika sedih itu merayap masuk ke dalam hatinya, bukan perkara tentang hidupnya. Gianni hanya sedih karena kelak sang anak tak akan memiliki ayah. Ayahnya tidak akan pernah tahu jika dia ada, ayahnya mungkin akan memiliki anak lain dari wanita lain. Maafkan mama sayang, kata Gianni, air matanya jatuh sendiri tak bisa ditahan, ternyata sesak di dada itu masih tertinggal tak sepenuhnya hilang. Gianni memeluk perutnya sendiri seolah tengah memeluk sang anak, memeluk tubuhnya agar tetap hangat dari desiran angin sore itu. Tadi dia tertawa dan sekarang malah menangis.